Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan wilayah dan perwilayahan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah wilayah. Menurut Taylor, wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu satuan area di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan area lain melalui sifat-sifat seragam yang terlihat padanya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Menurut Feynman, wilayah adalah area yang mempunyai karakteristik kenampakan permukaan yang sama, dan kenampakan ini sangat berbeda dengan kenampakan-kenampakan lain di daerah sekitarnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wilayah adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Misalnya, wilayah hutan berbeda dengan wilayah pertanian. Wilayah kota berbeda dengan wilayah perdesaan. Kalian bisa perhatikan kedua gambar ini. Gambar pertama adalah wilayah perkotaan dan yang kedua adalah perdesaan. Kedua wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda yang membedakannya satu sama lain. Selanjutnya adalah perwilayahan. Perwilayahan atau regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Regionalisasi di dalam geografi adalah suatu upaya mengelompokkan atau mengklasifikasikan unsur-unsur yang sama. Mengingat lokasi di bumi memiliki jumlah tak terbatas dan cenderung saling berdekatan, maka lokasi tersebut harus disusun dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu. Dengan demikian, informasi yang diperlukan dapat diperoleh secara efisien dan ekonomis. Salah satu prinsip pembuatan suatu region adalah menyederhanakan wilayah tersebut dengan cara menyatukan tempat-tempat yang memiliki kesamaan atau kedekatan tersebut menjadi satu kelompok. Di sini terdapat 3 gambar, di mana di ketiga gambar ini kita bisa melakukan regionalisasi. Misalnya di wilayah perkotaan, kita bisa melakukan regionalisasi dengan membaginya dalam beberapa kawasan. Misalnya, kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, dan lain-lain. Di perdesaan, kita juga bisa melakukan regionalisasi. Misalnya, kita membaginya dalam beberapa wilayah seperti wilayah pertanian, wilayah perkebunan, wilayah permukiman, dan lain-lain. Di daerah pantai, kita juga bisa melakukan perwilayahan. Misalnya, kita bagi dalam beberapa wilayah. Contohnya, wilayah pesisir, wilayah pantai, wilayah laut dangkal, dan seterusnya. Regionalisasi selalu didasarkan pada kriteria dan kepentingan tertentu. Misalnya, pada pembagian region permukaan bumi berdasarkan iklim, maka kriteria yang digunakan adalah unsur cuaca, seperti temperatur, curah hujan, penguapan, kelembaban, dan angin. Regionalisasi menurut iklim ini sangat berguna untuk mengetahui persebaran hewan dan tumbuhan, tetapi mungkin kurang berguna dalam hal komunikasi atau transportasi. Karena itulah, pengelompokan region dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, tergantung pada kepentingan atau tujuan pengelompokan region tersebut. Contoh pembagian region berdasarkan iklim, misalnya iklim kutub, iklim sedang, iklim tropis, dan seterusnya. Sekian pembahasannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.